Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Pramita. Saya dari kelas 6C Pagi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Di sini, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dan laporan audit. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih laporan keuangan itu. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Biasanya, laporan keuangan ini dibuat dalam periode tertentu. Lalu, jenis-jenis dari laporan keuangan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan arus kas. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Yang keempat, laporan neraca. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Setelah kita mengetahui jenis-jenis laporan keuangan, kita juga harus mengetahui apa fungsi laporan keuangan dalam bisnis. Jadi, fungsi laporan keuangan dalam bisnis adalah yang pertama, untuk menilai kondisi usaha, yang kedua, sebagai bahan evaluasi, dan yang ketiga, sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Setelah kita mengetahui tentang laporan keuangan, maka kita lanjut ke laporan audit. Jadi, laporan audit adalah laporan yang berisi opini audit yang dikeluarkan oleh auditor independensi setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan entitas dan laporan terkait. Jenis-jenis dari laporan audit atau bisa dibilang opini audit adalah yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, opini wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Yang keempat, opini tidak wajar. Dan yang terakhir, opini tidak menyatakan pendapat. Setelah kita mengetahui jenis-jenis laporan audit, maka kita juga harus mengetahui apa sih fungsi dari laporan audit itu. Jadi, fungsi dari laporan audit adalah yang pertama, untuk menilai kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas untuk peluang investasi. Yang kedua, untuk menilai kelengkapan dan keakuratan laporan pajak. Dan yang terakhir, untuk menilai integritas manajemen dan transparansi laporan keuangan. Setelah kita mengetahui fungsi laporan audit, maka kita lanjut mengetahui apa sih tahapan dalam membuat laporan audit itu. Jadi, tahapan dalam membuat laporan audit itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, meminta dokumen keuangan. Yang kedua, mempersiapkan rencana audit. Yang ketiga, menjadwalkan rapat terbuka. Yang keempat, melakukan kerja lapangan di lokasi. Yang kelima, menyusun laporan. Dan yang terakhir, menyiapkan pertemuan tertutup. Sekianlah penjelasan saya tentang laporan keuangan dan laporan audit. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.